Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 11 SMK Kartika 51 Balikpapan, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini Bapak akan mempresentasikan kelanjutan dari bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Pada bagian ketiga ini adalah akan kita bahas isi kandungan kitab suci Al-Quranul Karim. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik siswa sekalian, kita lanjutkan dengan presentasi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah bagian yang ketiga. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membahas tentang Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan Allah yang terakhir, dan setelah itu Allah tidak menurunkan kitab suci lagi. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-48. Di ayat lain Allah berfirman, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini ada di Quran Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ketiga. Berikutnya proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti suara lonceng. Dan yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud yang asli. Selanjutnya, manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. Jadi Quran itu turunnya berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Ini manfaatnya adalah yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Berikutnya, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Tiga, memudahkan untuk diingat dan dihafal. Yang keempat, di antara ayat Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada 4 ya, bukan 5 seperti yang di situ. Terus bagaimana kedudukan Al-Quran itu? Al-Quran itu kedudukannya antara lain sebagai kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sumber hukum Islam yang pertama. Fungsinya
Fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Nah, silahkan dibaca dan dicek di Quran surat yang ke-45 ayat 20 dan berikutnya, masih banyak itu fungsi Al-Quran. Sebagai rahmat, sebagai cahaya petunjuk, sebagai peringatan, penerangan dan pembeda, pelajaran, sesumber ilmu, sebagai hukum, sebagai obat, sebagai kabar gembira, sebagai pedoman dalam melakukan pencatatan. Kemudian isi kandungan Al-Quran. Nah, ini penting. Secara kuantitas, Al-Quran itu berisi 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf, dan 77.439 kosakata. Itu kuantitasnya. Sedangkan dari segi kualitas, Al-Quran itu berisi akidah atau keimanan, berisi akhlak atau perilaku, kemudian berisi syariah atau hukum. Syariah itu artinya hukum. Nah, di situ ada dua, ibadah dan muamalah. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu isi kandungan Al-Quran itu, yaitu tarikh atau sejarah. Justru itu yang paling banyak. Jadi selain ini tadi yang disebutkan di situ, ada isi kandungan Al-Quran itu berisi tentang tarikh atau sejarah. Kemudian muamalah itu seperti disebutkan di situ, ada munakahat, pernikahan, faraid itu warisan, jinayat itu pidana ya, hudud itu had, cambuk, ya, jual beli, al-khilafah, kepemimpinan, makanan, penyembelihan dan seterusnya. Nah, ini akidah, ini asli Al-Quran itu. Yang pertama akidah tadi, yakni mengajarkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Jadi ada 6 rukun iman di situ. Itu semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian ibadah. Ibadah itu Al-Qur'an mengajarkan tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muamalah yang mengajarkan hubungan antar sesama manusia. Akhlakul karimah, yaitu yang mengajarkan budi pekerti yang mulia. Kemudian tarikh, nah ini yang tidak disebutkan tadi, yakni menceritakan sejarah umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Itu banyak sekali Al-Quran menceritakan tarikh atau sejarah. Kemudian syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh atau hukum ya, syariat itu hukum. Kemudian anak-anakku, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang berikutnya, membaca Al-Quran itu merupakan ibadah dan mendapatkan pahala walaupun tidak tahu artinya, tetapi usahakan bacaannya bagus, dan itu sekali lagi tanpa mengetahui artinya. Al-Quran itu kalau dibaca mendapatkan pahala, dan itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. 2. Meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah: mempunyai iman yang kokoh dan tangguh,
berada dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah kepada Allah dengan benar, menumbuhkan sifat sabar, syukur dan jauh dari sifat sombong, bersikap optimis dalam hidup. Hikmahnya kalau kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mendapatkan pahala. Berikutnya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Qur'an mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anakku, bahwa Al-Qur'an itu menjadi mukjizat loh. Mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kitab-kitab lain tidak, ya, kitab-kitab yang lain itu tidak merupakan mukjizat bagi nabi yang menerimanya. Kitab suci yang menjadi mukjizat hanyalah Al-Qur'an yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang pertama, struktur bahasanya sangat indah, sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya. Nggak ada yang bisa membuat semisal Al-Qur'an, walaupun hanya surat-surat pendek saja. Kemudian terdapat isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, ajaran-ajaran Al-Qur'an sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Keempat, adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang yang berada di luar jangkauan akal manusia dan yang akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Kemudian ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Dan seterusnya ada di surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Kemudian ada lagi, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Surat Ar-Rahman. Dan dengan demikian maka berakhirlah presentasi ini. Terima kasih. Dan ini merupakan pertemuan terakhir di bab pertama. Baik, kita sekalian, kemudian presentasi dari Bapak dapat saya simpulkan, dapat saya sampaikan bahwa Al-Qur'an itu sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menjadi mukjizat? Karena Al-Qur'an itu yang pertama sifat Allah Subhanahu wa taala, enggak berubah sedikit pun. Kemudian yang kedua, isinya itu selalu cocok atau relevan untuk berbagai zaman, yang hidup zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Isi redaksinya luar biasa. Jadi Al-Qur'an itu karena luar biasa isi maupun redaksinya, tidak ada yang mampu membuat semisal Al-Qur'an, walaupun satu surah pendek saja. Kemudian isi Al-Qur'an itu antara lain pokok-pokoknya adalah tentang akidah, tentang ibadah, tentang syariat atau hukum, muamalah. Muamalah itu adalah interaksi dengan masyarakat atau orang lain. Kemudian yang terakhir seperti tentang tarikh atau sejarah, di mana banyak hikmah yang kita ambil dari sejarah yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Untuk minggu depan kalian harus melaksanakan evaluasi. Nanti soalnya akan Bapak kirim sebanyak 20 nomor. Bentuknya adalah pilihan ganda. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan doa.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.